Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Timnas Indonesia juara Piala AFF Futsal. Iya, Indonesia menumbangkan Vietnam 2-0. Ini menjadi sejarah pertama kali Indonesia juara dengan Thailand ikut di dalamnya. Juara kali ini mengulangi final 2010 ketika Indonesia juga mengalahkan Vietnam di final. Bedanya tahun ini kita juara menumbangkan Raja ASEAN Thailand di semifinal. Dan kita mengalahkan Vietnam di final. Sebelumnya, pelatih Vietnam itu sesumbar akan mengalahkan Indonesia karena mereka sangat meremehkan Indonesia. Dan akhirnya kita berhasil membuktikan kepada Vietnam Indonesia adalah Raja ASEAN. Dan ini juga menjadi pembuktian pelatih baru, Hector Souto. Ia didapuk menjadi pelatih timnas futsal, baru beberapa bulan menjabat langsung membawa Indonesia juara Piala AFF. Dengan hasil ini dipastikan rank FIFA Indonesia itu akan naik. Karena Piala AFF Futsal itu poinnya masuk perhitungan poin FIFA. Selamat untuk Timnas Indonesia, selamat untuk Garuda. Ya, selamat untuk Timnas Futsal Indonesia yang akhirnya menjuarai Piala AFF 2024. Dan semoga ini menular ke Timnas sepak bola kita. Dan ya, agak sedikit berbeda ya ternyata. Poin di FIFA ini, dimana AFF untuk futsal itu dihitung poinnya, sedangkan sepak bola tidak dihitung poinnya. Karena kalau kita hitung poin, maka peringkat sepak bola kita pasti sudah naik jauh itu. Tapi berbeda dengan futsal itu dihitung, sedangkan di sepak bola tidak, teman-teman. Jadi ya ini luar biasa untuk timnas Indonesia. Ya, Vietnam di sepak bola kita kasih kalah mereka 3 kali beruntun. Dan di final Piala AFF atau ASEAN Championship untuk futsal itu Vietnam harus mengakui keunggulan Indonesia. Dan Indonesia akhirnya keluar sebagai juara Piala AFF. Keren. Timnas Futsal Indonesia berhasil menjadi juara dari ASEAN Futsal Championship 2024 setelah mampu mengalahkan Vietnam di final dengan skor 0-2. Dan kita bisa melihat bahwa kesuksesan ini benar-benar kesuksesan tim secara kolektif. Ya, bahwa Coach Hector Souto ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena dia ini relatif baru, persiapan juga nggak banyak. Dan dia berani untuk coret beberapa pemain yang kita nggak sangka ini pemain-pemain nggak dibawa ke AFF, padahal ini pemain-pemain langganan timnas. Tapi dia berani coret, dia berani ganti dengan pemain-pemain yang masih muda, tapi mungkin cocok dan sesuai dengan sistemnya, bisa menjalankan sistemnya, dan dia tunjukkan, dia perform dengan sangat luar biasa di Piala AFF ini, di ASEAN Futsal Championship, dan bahkan jadi tim dengan kebobolan paling sedikit juga. Jadi ya, gue sangat happy melihat permainannya. Defense kita begitu kokoh. Ahmad Habibi, kiper yang masih muda tapi performanya sangat pede, walaupun tadi sempat bikin bola tapi dia tanggung jawab. Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, di semifinal timnas kita kolektif, tidak ada tergantung terhadap 1-2 pemain, semua pemain bisa cetak gol. Dan ya, luar biasa. Untuk bahkan Thailand pun kita kasih kalah, kita bantai mereka dengan 5-1, padahal mereka itu ya Raja Asia itu. Kalau tidak salah mereka peringkat 7 atau peringkat 6 untuk ya secara keseluruhan ya. Tapi kita bisa kasih kalah mereka, walaupun ada yang bilang ya, Thailand itu menurunkan bukan skuad utamanya dia, tapi ya skuad pelapis lah. Tapi ya selagi dia bermain di Piala AFF, ya kenapa dia tidak mau turunkan skuad utama, iya kan? Nah, itu keuntungan untuk Indonesia. Dan ya kita lihat Indonesia akhirnya keluar sebagai juara di Piala AFF Futsal, teman-teman. Malaysia ejek Kevin Dix, pemain buangan Belanda. Ya, setelah Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, itu kabarnya terdengar ke seluruh dunia, termasuk ke Malaysia. Ketika akun ASEAN Football memposting tentang Kevin Dix, salah satu netizen Malaysia itu menyindir Kevin Dix adalah pemain buangan Belanda yang dipungut Indonesia. Dan postingan itu di-repost oleh media-media besar di Malaysia. Kurang lebih seperti ini kalimatnya. Kevin Dix itu tidak pernah main di UCL, sementara bek Malaysia Dion Coles main di UCL.
Mereka juga bilang kalau Van Dijk itu punya darah Malaysia. Asli aku heran loh, berita remeh-temeh kayak gini kok jadi viral di sana ya. Di repost media-media besar. Ya kalau tidak Indo tidak makan mereka kan. Pula itu. Dan anehnya aku juga ikut mereaksi berita remeh-temeh kayak gini. Memang udah rusak, bah. Tapi aku mereaksi berita ini karena aku nggak terima pernyataan dari netizen Malaysia ini. Yang pertama, Van Dijk itu tidak pernah punya darah Malaysia ya. Mereka hanya main klaim-klaim. Buktinya kemarin itu ya, Mats Dejil diklaim padahal tidak punya darah Malaysia. Yang kedua, Dion Scholes memang main di UCL, sementara Kevin Dix main di Europa League. Tapi coba perhatikan market value dari Dion Scholes dibandingkan dengan Kevin Dix. Main di UCL tapi murah. Kevin Dix nih bos ya, kalian nggak bisa beli. Salam Di Matteo. Tapi kan kalau kita bilang pernah bermain di UCL, ya mungkin baru sekitar 1 atau 2 tahun terakhir si Kevin Dix tidak bermain di UCL. Sedangkan beberapa tahun yang lalu 2021 itu Copenhagen kan masuk ke UCL itu dan sempat bermain lawan Manchester United kan, kalah itu MU waktu itu dari Copenhagen waktu itu ya, walaupun Kevin Dix belum berstatus sebagai warga negara Indonesia waktu itu, tapi kan dia punya darah keturunan Indonesia, artinya dia pernah bermain di UCL itu. Kalau kita bandingkan dengan Dion Scholes, saya pikir namanya Kevin Dix lebih terkenal daripada Dion Scholes itu. Indonesia disanksi FIFA, guys. Kacau. Disanksi apaan, Bang? Gimana sanksinya? Buat kalian yang mau tahu, tekan tombol yang ada tanda plusnya dulu, yang ada gambar guanya, foto guanya. Oke, kalau udah, let's go kita bahas. Aduh, kacau guys. Belum juga kita mulai ya main di GBK nanti tanggal 15 dan 19 November. Kita udah disanksi sama FIFA, guys. Ada 4 sanksi yang dikasih sama FIFA buat Indonesia dan juga 4 sanksi, banyak sekali. PSSI. Yang pertama, waktu Indonesia lawan Australia di GBK, guys. Nah, Indonesia kena teguran keras karena jadwal kick off-nya agak mundur, guys. Yang kedua sama, guys. Telat kick off juga waktu Indonesia lawan Cina di Qingdao sono kemarin, di ujung dunia sono. Kali ini bukan cuma teguran keras, tapi didenda sekitar 179 juta, guys. Buset, gede bener itu. Oke, fair-fairan aja. Kalau Indonesia telat kick off didenda 179 juta, terus berapa dendanya buat si gundul-gundul pacul ini yang kemarin telat mikir ya, alias tell me, buat niliup peluit waktu Indonesia lawan Bahrain. Ayo FIFA, yang fair dong. Gue emosi bawaannya lihat si gundul itu. Kita lanjut. Sanksi yang ketiga buat Pak Sumarji alias manajer tim nasional Indonesia. Karena waktu itu Pak Sumarji di kartu merah sama si gundul-gundul pacul ini, guys. Dia pasang badan buat ke Sintayong supaya Sintayong nggak dapat kartu merah. Asli jiwa kesatria nih ya Pak Sumarji nih. Atas insiden itu, guys, tim nasional Indonesia didenda sekitar 90 juta dan larangan 1 kali bermain untuk Pak Sumarji mendampingi timnas Indonesia di pinggir lapangan. Sanksi yang terakhir adalah untuk Kim Jong Jin alias asisten pelatihnya Coach Sintayong, guys. Buat yang nggak tahu, Kim Jong Jin ini adalah analis ya, alias mata-matanya Coach Sintayong. Sama-sama dendanya 90 juta, guys. Tapi bedanya Kim Jong Jin ini nggak boleh ikut pertandingan selama 4 kali, guys. Duh, pusing ya Pak Erick Thohir, pusing nih, gue yakin. Tapi untungnya, guys ya, hukuman itu bukan untuk melarang kita menonton pertandingan. Bukan juga pengurangan poin atau apapun itu yang bisa merugikan keberlangsungan timnas Indonesia. Nah, pertanyaannya Bahrain didenda berapa itu? Sedangkan waktu itu Indonesia kan dicurangi di sana. Kalau kita lihat dendanya Indonesia sampai 170-an juta waktu lawan Cina, saya pikir ya kita lihat juga Cina kan, kalau menurut dari Pak Sumarji waktu itu Cina itu mereka bawa Indonesia itu putar-putar tidak langsung ke stadion itu. Jadi ya wajar saja kalau terlambat sih menurut saya. Ada yang panas, tapi entah apa yang membuatnya panas. Ya, setelah Kevin Dix melakukan sumpah WNI, ada saja orang yang iri, seperti yang dilakukan fans Malaysia ini. Ya, kita baca dulu. Baru dapat Kevin Dix berlaga sangat. Dion Scholes lagi dulu main ke UCL. Tahu mama nih tak ada satu kuku jarinya pun. Pemain buangan Belanda aja dipungut. Asal korang tahu, Virgil van Dijk tuh ada darah Malaysia, tahu. Atunya daripada Johor
still saudara dengan TMJ tahu, mereka ini hobinya klaim itu. Karena ada beberapa pemain yang mereka klaim juga itu rupanya itu bukan orang Malaysia, tidak ada darahnya Malaysia sama sekali. Nah sekarang mereka bilang Virgil van Dijk itu punya darah Malaysia, sedangkan Van Dijk sendiri bilang kalau dia itu tidak punya darah Malaysia ataupun Indonesia. Jadi dia itu memang bapak mamanya dia itu orang Belanda, kakek nenek keluarganya dia itu orang Belanda. Jadi agak lucu juga dengan netizen Malaysia ini ya, tidak semua tapi. Nah, tapi yang kayak seperti ini saya pikir mereka lucu karena mereka mengklaim seseorang tapi tidak punya bukti valid begitu, tidak ada bukti nyata begitu. Nah, kalau kita lihat Kevin Dix, kenapa Kevin Dix itu tidak bermain di UEFA Champions League? Saya pikir ya karena Copenhagen mungkin tidak masuk ke sana, dan juga kita lihat kalau kompetisi Eropa itu mungkin di UEFA Conference League atau UEFA Europa League kayaknya Kevin Dix bermain, itu klubnya dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan Dion Coles, saya pikir lebih terkenal Kevin Dix daripada Dion Coles, ya kan? Karena kalau kita lihat Kevin Dix ini dari dulu kala dia sudah pernah bermain di UCL, bukan hanya baru sekarang ya. Waktu dia masih menjadi warga negara Belanda pun dia sudah bermain di UCL, kan begitu sebenarnya. Nah, sebenarnya orang Malaysia ini agak lucu karena mereka mengklaim seseorang yang sebenarnya tidak ada darah Malaysia. Aku orang Indonesia, bukan bule. Ucap dari seorang pemain keturunan kita yang baru saja diproses naturalisasi. El bubuk gua, Noah Leotomu. Hai Noah, you look so beautiful. Takut banget di notice Noah. Di sini gue mau menegaskan, sekali lagi mau menegaskan, semua nama-nama yang sudah diproses, proses yang sangat menuai pro dan kontra, yaitu adalah naturalisasi. Dari nama-nama kayak Elkan Bagot, Jordi Amat, Wolfs Dungdung, sampai yang teranyar tadi malam itu adalah El Penantian, Kevin Dix. They are all Indonesian. Mereka semua adalah orang Indonesia, boy. Memanggil pulang sang mata air. Gua nggak akan pernah capek untuk mengingatkan. Karena sampai detik ini masih ada aja pihak-pihak yang menganggap kalau mereka adalah orang asing. Gue tuh ngerasa kayak, bisa nggak sih kita tuh bersatu aja gitu? Buat hal-hal yang baik gitu, nggak bisa apa? Negara kita kan nggak kehabisan atlet, bang. Dari Sabang sampai Merauke tuh ada aja pemainnya. Nah, lu suruh deh tuh orang-orang yang dari daerah-daerah lu lawan tuh, Jepang tuh sama Saudi tuh. Coba kasih gue kapan ketika timnas kita main ngelawan tim-tim yang kuat kayak Jepang dan juga Saudi, kita bisa punya harapan. Kapan? Emang sih kalau lawan Jepang, menurut gue juga kita bakal kalah-kalah juga. Gue rasa sih harusnya lu pada setuju ya. Tapi buat Saudi, gue yakin kok lu semua banyak yang berharap kita bisa curi poin bahkan menang. Kapan terakhir kali kita punya harapan kayak gitu, kapan? Jadi stop ya, kata gue bilang stop. Mereka orang Indonesia, boy. Dan lu pada gak mikirin apa kalau misalnya mereka pasti sangat sedih banget kalau mereka dianggap orang asing di tanah leluhurnya sendiri. Kata gue mah kurang-kurangin. Terima kasih sebesar-besarnya. Ya, mereka itu orang Indonesia yang lahir di luar negeri dan mereka pulang ke Indonesia untuk bela timnas. Sebenarnya pikirannya begitu. Tapi kalau masih ada orang-orang yang persoalkan soal naturalisasi dan menganggap mereka itu sebenarnya orang asing yang tiba-tiba jadi orang Indonesia, tidak apa-apa, itu kan ya urusan mereka begitu. Tapi selagi kita yang berpikiran waras, yang berpikiran normal, ya kita anggap saja mereka orang Indonesia, kan begitu. Kalau mereka menganggap seperti Kevin Dix dan yang lain-lain itu mereka orang asing, ya persetan dengan mereka. Itu kan mereka punya pikiran. Ya kita yang waras, ya kita berpikir bahwa mereka tetap orang Indonesia yang lahir di luar negeri. Ya mungkin saja orang yang menganggap mereka itu orang asing, mereka punya keluarga di pemain timnas yang tidak dipanggil dan ya skillnya di bawah rata-rata. Ya kita anggap saja seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. Sekali lagi selamat untuk timnas futsal Indonesia yang berhasil juara Piala AFF 2024, dan kita berharap ini menjadi satu penyemangat untuk timnas sepak bola kita dan bisa mengikuti langkah yang sudah diambil oleh timnas futsal Indonesia dengan menjuarai Piala AFF. Semoga timnas sepak bola kita juga bisa juara Piala AFF kali ini dan bisa membungkam mulut-mulut orang-orang yang selama ini selalu mendewakan Piala AFF, baru mereka mau mengakui Sintayong, baru mau mengakui timnas Indonesia. Jadi ya kita dukung saja
timnas Indonesia, khususnya sepak bola, nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi di kandang kita tanggal 15 dan tanggal 19. Kemudian di bulan Desember kita akan saksikan Indonesia bermain di Piala AFF dengan timnas U22-nya Sintayong. Kita tunggu mereka bermainnya seperti apa. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.